Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Nah, sekarang kita bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi, masih ada di bab 3, peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, Ibu sarankan untuk menonton dulu video sebelumnya, karena jika kalian tidak menonton dulu video yang sebelumnya, materi ini akan sulit dipahami, seperti itu ya. Bagi yang sudah menonton videonya, kita langsung aja ke materinya. Nah, seperti yang kalian lihat di papan tulis, tema yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai biaya marginal atau lebih dikenal dengan marginal cost. Apa itu marginal cost? Jadi marginal cost ini adalah berapa biaya yang dibutuhkan untuk menambah produksi gitu. Jadi selisih dari biaya yang dibutuhkan untuk menambah produksi itu disebutnya adalah biaya marginal. Nah, contohnya kayak gimana biaya marginal ini? Nah, bisa kalian lihat di sini contohnya itu ada 100 unit TV. Jadi produksinya itu 100 unit TV. Untuk produksi 100 unit TV, maka perusahaan membutuhkan dana sebesar biaya totalnya adalah 100 juta rupiah. Seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya kita mengetahui biaya marginal? Berarti di yang berikutnya, saat perusahaan itu memproduksi 101 unit TV, maka biaya total yang diperlukannya adalah 101 juta. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat di sini selisihnya antara 100 dan 101 juta itu ada selisih 1 juta. Berarti untuk memproduksi satu buah TV itu membutuhkan modal sebesar 1 juta rupiah. Jadi satu TV sama dengan 1 juta rupiah, seperti itu. Nah, selisih yang 1 juta ini atau penambahan 1 juta dari 100 ke 101 juta itu disebutnya biaya marginal. Yang 1 jutanya disebut biaya marginal, sedangkan yang 100 jutanya itu disebut biaya total, seperti itu. Nah, rumus untuk menghitung biaya marginal ini adalah MC. MC itu singkatan dari marginal cost. Yang tadi yang di atas ya, marginal cost sama dengan TC. TC itu singkatan dari total cost. Jadi total cost N dikurangi total cost N min 1 gitu. Nah, cara menerapkan rumus ini seperti apa? Nah, di sini sudah ada contohnya dalam bentuk tabel. Jadi kita lihat tabelnya ya, karena di pertemuan sebelumnya juga menggunakan tabel gitu, agar lebih mudah. Nah, di sini ada kolom pertama itu membahas tentang kuantitas unit atau lebih kita kenal dengan istilah key quantity, biaya total atau TC, biaya marginal atau MC. Jadi pada saat kuantitas atau unitnya 0, biaya totalnya 560. Ingat ya, fixed cost ini atau biaya total itu tidak berubah mengikuti banyaknya produk. Jadi berapapun produk yang dibuat, bahkan 0 sekalipun, biaya totalnya tetap segini. Contohnya kayak sewa gedung misalkan 1 juta sebulan. Nah, kalau kalian menyewa gedung 1 juta sebulan, mau kalian memproduksi atau tidak di dalam gedung tersebut, tetap harus mengeluarkan uang sebesar 1 juta per bulan. Nah, biaya-biaya seperti itu disebutnya adalah fixed cost, kayak gitu. Maka biaya total walaupun kuantitasnya 0, di sini biaya totalnya 560 dan biaya marginalnya tidak ada penambahan. Yang berikutnya, kuantitas unitnya nambah 1, jadi memproduksi produk 1 misalkan. Nah, di sini biaya totalnya atau TC-nya, yang tadi Ibu katakan itu fixed cost ya. Kalau biaya total itu penambahannya. Nah, kalau biaya totalnya di sini kan 1, biaya totalnya jadi 860. Nah, kalau biaya total bisa berubah nggak angkanya? Ya bisa, tergantung dari banyaknya produk yang dibuat gitu. Kan rumus untuk menghitung biaya total itu yang tadi yang variable cost ditambah fixed cost. Sedangkan yang Ibu katakan yang tidak berubah itu adalah fixed cost, kayak gitu, atau biaya total. Nah, ini kan berubah, yang biaya total itu jadi 850. Nah, kita lihat selisihnya, rumusnya itu kan TCM dikurangi TCN min 1. Nah, TCN-nya apa? TCN-nya 550. TCN-nya TCN-nya 850 dikurangi TCN min 1, maksudnya N min 1 itu yang sebelumnya, maaf ya.
Jadi TCN-nya 850, TCN-1 itu ada 550. Berarti 850 dikurang 550 adalah 300. Seperti itu. Nah, 300 ini disebutnya biaya marginal. Jadi selisih kenaikannya. Jadi untuk menghasilkan tambahan output yang asalnya 0 menjadi 1 itu membutuhkan biaya marginal sebesar 300. Kayak gitu. Nah, cara baca yang berikutnya juga sama. Saat misalkan kuantitasnya bertambah menjadi 2, maka biaya total yang harus dikeluarkannya adalah 1100. Karena kita tahu rumusnya TCN dikurangi TCN min 1, berarti TCN-nya kan 1100 dikurang TCN min 1 yang atasnya yang 850. Maka 1100 dikurangi 850 sama dengan 250. Nah, yang ketiga juga sama. 1300 dikurangi 1100 maka hasilnya itu 200. Nah, yang berikutnya yang keempat juga sama. TCN-nya 1600 dikurangi TCN min 1 1300 maka hasilnya adalah 300. Nah, jadi gitu ya cara menghitung biaya marginal. Jadi dia dipengaruhi oleh tambahan outputnya gitu, tambahan produknya atau selisihnya itu berapa. Itu disebutnya biaya marginal. Sekarang kita maju ke materi yang berikutnya, itu mengenai biaya rata-rata atau average cost. Nah, biaya rata-rata ini terdiri dari 3. Jadi ada average total cost, ada juga biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, ada juga yang ketiga ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Gitu ya. Kita bahas yang pertama yaitu average total cost atau disingkat ATC. Rumus untuk menghitung ATC ini ATC sama dengan TC per Q. Jadi total cost dibagi kuantitas. Total cost dibagi kuantitas itu ini kan total cost 550 dibagi 0 ya berarti 550 aja. Terus yang 850 dibagi 1 ya berarti 850 saja gitu. Terus yang berikutnya 1100 dibagi 2 ya berarti 550 kayak gitu. Itu disebutnya apa sih? Itu disebutnya ATC. Maaf ya anak-anak hujan. Jadi ATC total cost dibagi Q. Misalkan tadi ibu ulang lagi sekali lagi ya, total costnya 1100, ini kan total cost 1100, Q-nya itu ini kan sejajarnya ini ya, 1100 dibagi 2, jadi hasilnya ada 550. Nah, yang 550 itu disebutnya ATC atau average total cost. Jadi gitu ya cara menghitungnya. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya. Di papan tulis kolom yang tengah ini, di sini ada biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Nah, untuk average fixed cost rumusnya adalah AFC sama dengan TFC dibagi Q. Jadi average fixed cost AFC yaitu TFC total fixed cost dibagi Q. Nah, total fixed cost itu apa? Jadi yang ibu katakan tadi total fixed cost itu adalah biaya tetap. Jadi total dari biaya tetap dibagi kuantitas. Jadi sama aja cara mengerjakannya kayak gini, tapi atasnya bukan biaya total, tapi biaya tetap. Jadi kalau kalian menemukan kolom biaya tetap dan ingin menghitung AFC, ya tinggal hitung aja kayak gini, totalnya berapa, misalkan yang tadi 1100 dibagi kuantitas. Jadi rumusnya itu masih sama gitu ya. Nanti kita akan praktekkan di kolom yang ini ya, di kolom sebelah yang ada tabel yang isinya itu banyak angka di situ akan kita praktekkan. Itu yang biaya tetap rata-rata. Jadi ingat bahwa average fixed cost ini menghitung biaya tetap yang jumlahnya itu pasti selalu sama setiap melakukan produksi itu selalu sama. Ingat ya bahwa ibu bilang tadi jika kalian menyewa gedung mau dipakai mau enggak gedungnya tetap bayarnya segitu gitu. Nah, itu adalah golongan dari average fixed cost. Jadi biasanya selalu sama jumlah dari biayanya setiap bulannya. Nah, yang berikutnya adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Nah, average variable cost ini rumus untuk menghitungnya masih sama seperti yang lain, yaitu AVC. AVC itu average variable cost sama dengan TVC total variable cost dibagi quantity. Atau bahasa Indonesia sama aja ya. Total biaya variabel dibagi kuantitas gitu. Jadi nanti kalian akan menemukan kolom di sini yang tulisannya variable cost atau biaya variabel. Jadi kolom itu nanti ada kolom biaya tetap, ada kolom biaya variabel, ada kolom total biaya kayak gitu. Jadi kolomnya banyak ya. Cara menghitungnya juga masih sama.
Jadi tinggal dibagi saja dengan kuantitas. Nah Bu, kalau hanya teori saya tidak mengerti misalkan. Nah tenang aja, karena kita akan menerapkannya ke dalam, ini dia, ke dalam tabel. Kan tadi Ibu sudah bilang ya, di tabel ini. Kita lihat di tabel ini ada apa saja agar kalian lebih mudah memahaminya ya. Jangan langsung menjadi, itu mah pusing banyak angkanya. Semuanya juga pusing kalau tidak dipahami betul-betul gitu ya, kalau tidak dipelajari. Maaf ya kalau suara Ibu ketutup hujan karena memang sedang hujan deras pada saat Ibu syuting video ini. Kita langsung aja ke tabel yang ini ya. Jadi tabel yang pertama, I itu disingkat dengan kepanjangannya, maksudnya kepanjangannya adalah quantity atau kuantitas. Jadi ingat, kolom yang nomor 1 ini adalah kuantitas. Yang kedua itu ada FC. FC singkatan dari fixed cost atau biaya tetap. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa yang namanya biaya tetap itu jumlahnya akan selalu sama. Tuh, sama kan 550 semua ya. Nah, yang berikutnya ada VC. VC itu apa sih? VC itu singkatan dari variable cost atau biaya variabel. Nah, yang ini biaya variabel cost atau variabel cost. Dikenal variabel cost ya, atau biaya variabel. Nah, yang berikutnya ada TC atau total cost. Nah, yang ini total cost itu mana? Nah, yang ini total cost atau total biaya atau biaya total sama aja. Nah, ini total costnya kolom keempat. Yang berikutnya kolom kelima adalah MC atau marginal cost atau biaya marginal. Yang dibahas di sini biaya marginal. Yang berikutnya yang keenam ada AC. AC itu adalah average cost atau average total cost. Yang ini, yang ATC, average total cost. Itu yang AC ya. Yang kolom keenam yang berikutnya ada AFC yang kita bahas yang ini, average fixed cost. Jadi rata-rata Bu, apa bedanya sama fixed cost? Kalau fixed cost itu ya biaya tetapnya. Kalau average fixed cost adalah rata-rata perhitungan biaya tetapnya gitu. Jadi ada biaya tetap yang biasa, ada rata-rata perhitungannya. Itu berbeda ya, dirata-ratakan dengan biaya biasa itu berbeda. Yang berikutnya kolom ke-8 yang terakhir adalah AVC. AVC itu singkatan dari average variable cost atau biaya variabel rata-rata. Nah, sekarang kita akan langsung masuk aja ke soalnya. Jadi di sini kuantitasnya itu 0. Berarti tidak menghasilkan produk ya, sama seperti yang ini dimulai dari 0 dulu, tidak menghasilkan produk. Nah, tetapi yang namanya biaya tetap itu pasti keluar, sama seperti sewa gedung yang Ibu ceritakan tadi. Maka sewa gedungnya atau biaya tetapnya itu 550, variable cost-nya tidak ada. Kenapa? Ya tadi karena tidak menghasilkan produk, jadi 0 ya. Terus total cost-nya fixed cost ditambah variable cost menjadi 550 anggap. Nah, anggap ya kenapa tetap sama? Karena variable cost-nya 0 gitu. Apakah MC-nya ada? Ya tidak, karena tidak ada kuantitas gitu. Jadi MC-nya 0 saja. AC-nya juga 0, SC-nya 0, AVC-nya juga 0 gitu. Untuk yang pertama, cara bacanya seperti itu ya. Nah, yang berikutnya kuantitasnya bertambah menjadi 1. VC-nya atau fixed cost-nya tetap 550 karena yang namanya sewa gedung itu atau bayar biaya tetap yang lain itu tetap sama per bulannya, sifatnya kan sama 550. Variable cost-nya bertambah menjadi 300, maka 550 ditambah 300 sama dengan 850. Nah, 850 ini disebutnya adalah total cost, kayak gitu ya. Nah, yang berikutnya setelah total cost, kalau kita akan mengerjakan MC atau marginal cost, ini 300 ini didapat dari mana? Ingat bahwa rumus dari biaya marginal adalah MC, marginal cost sama dengan total cost N dikurangi total cost N min 1. Nah, berarti total cost N-nya adalah 850 dikurangi total cost N min 1, yaitu 550. Jadi 850 dikurangi 550 sama dengan 300. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ada average cost atau total atau average total cost maksudnya. Atau di sini ditulisnya ATC ya, average total cost. Kita lihat rumus untuk mengerjakan ATC. Rumus untuk mengerjakan ATC
ATC sama dengan TC dibagi Q. Jadi total cost dibagi Q. Kita lihat total costnya berapa? Total costnya itu ada 850 dibagi Q. Q-nya 1, berarti 850 dibagi 1, hasilnya ada 850. Jadi mana tadi orangnya? 850. Itu cara mengerjakan ATC atau average total cost. Yang berikutnya ada AFC atau average fixed cost, average fixed cost. Nah, di sini hasilnya 550. 550 ini didapat dari mana? Lihat rumus dari AFC. AFC sama dengan TFC, total fixed cost dibagi Q. Q-nya itu adalah kuantitas. Nah, kita cari fixed cost-nya. Nah, ternyata fixed cost-nya di sini 550. Adanya ya guru dulu. Maaf ya anak-anak, suara ibu ketutup sama suara hujan dan suara petir karena sedang hujan. Kita teruskan lagi. Jadi ASC-nya itu adalah 550. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari FC, fixed cost, 550 dibagi 1. Nah, 550 dibagi 1 hasilnya adalah 550. Seperti itu. Nah, sekarang kolom yang terakhir yang ke-8 itu hasilnya 300 dari mana? Kita lihat rumus dari AVC. AVC sama dengan CVC dibagi Q atau total variable cost dibagi quantity. Nah, berarti total variable cost-nya kita lihat di sini VC atau variable cost-nya 300 dibagi 1. Jadi hasilnya tetap 300. Seperti itu. Nah, agar kalian lebih mudah memahaminya juga, Ibu jelaskan satu lagi yang kolom nomor 2. Kalau sudah yang nomor 2, yang seterusnya sampai 10 cara mengerjakannya sama seperti itu. Nah, yang nomor 2 itu yang kuantitasnya Q yang kedua, FC-nya fixed cost-nya masih 550. Ingat ya bahwa biaya tetap itu tidak akan berubah, per bulannya itu pasti sama. 550. Nah, variable cost-nya juga sama 550. Kita lihat fokus ya. Nah, apa tadi variable cost-nya 550. Jadi 550 ditambah 550 sama dengan 1100. Jadi total cost-nya adalah 1100. Nah, untuk mengetahui MC-nya tinggal 1100 dikurangi 850. Jadi hasilnya adalah 250. Nah, untuk mengetahui MC-nya 550 ini didapat dari mana? Didapat dari 1100 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 550. Nah, 275 didapat dari mana? 275 itu yang ini 550 dibagi 2. Jadi hasilnya 275. Yang AVC juga sama. Yang 550 yang ini dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 275. Nah, yang ke bawah yang nomor 3 sampai 10 juga sama, seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat kurvanya agar lebih mudah cara membacanya. Nah, di sini kalian sudah lihat ya ada kurva di bawahnya, jadi Bu nggak usah gambar lagi agar lebih pendek videonya. Nah, yang ke bawah yang horizontal itu adalah kuantitas atau banyaknya yang ini ya, yang kuantitas. Nah, yang berikutnya adalah yang vertikalnya itu adalah biaya rata-rata dan marginal. Yang ke atasnya itu biaya rata-rata dan biaya marginal. Maksudnya ini average dan juga marginal cost ya. Average cost dan marginal cost. Nah, sekarang kita akan membuat kurvanya. Kita mulai dari AFC dulu, yang average fixed cost. Nah, AFC yang mana? Nah, ini kolom ke-7. Coba kalian perhatikan kolom AFC atau average fixed cost. Di sini di nomor 1 yang Ibu pilih yang ada angkanya aja ya, yang dari 1 bukan dari 0. Ada 550 dan 55. Sedangkan tengah-tengahnya nanti nggak ada tengah-tengahnya, ini mah tetap menurun ya. Jadi sifat dari average fixed cost itu akan terus menurun. Kenapa? Karena jumlah dari average fixed cost itu sama ya. Tuh, dari awal dari 0 sampai 10 tetap 550. Jadi kan kalau dibagi pasti tetap turun. Nah, asalnya 550,
sampai 55. Kenapa? Karena terus dibagi gitu. Jadi jumlahnya sama tapi pembagiannya meningkat sehingga hasilnya lebih menurun. Itu yang average fixed cost. Nah, di sini awalnya itu dimulai dari 550 sampai 55. Ya berarti tinggal kita tarik aja. Ini 550 ya, maksudnya tengah-tengah ini 550, tarik ke bawah sampai ujung. Nah, sampai ujung, kenapa menurun tidak seperti yang lain misalkan naik? Ya tadi karena sifat dari average fixed cost ini biayanya itu sama, biayanya itu tetap 550. Jadi tidak mungkin kalau average fixed cost itu jual naik gitu, kalau luhur itu nggak mungkin, ya. Jadi pasti turun kayak gini. Nah, yang berikutnya adalah MC atau disingkat marginal cost. Nah, marginal cost ini kita lihat angkanya. Marginal cost yang pertama itu angkanya 300, yang terakhir itu angkanya 1500. Nah, untuk marginal cost ini apakah ada tengahnya? Nggak ada patokan tengahnya ya. Maksudnya tengahnya itu prinsip dari law of diminishing return. Maksudnya itu yang asalnya menurun, yang asalnya naik turun lagi, yang asalnya turun naik lagi gitu. Itu prinsip dari law of diminishing return. Jadi ada suatu saat di mana pada saat mereka lagi ya, emangnya orang pada saat kondisi biaya ini naik gitu, biaya ini naik pasti akan ada turunnya atau akan ada naiknya kalau sedang turun gitu. Itu ada kondisi seperti itu untuk tabel ini ya. Nah, kita balik lagi aja biar nggak pusing, jangan ngebahas itu. MC ini tadi dimulai dari 300, kemudian MC itu turun agar mengenai AFC, kenanya itu di 200, di AFC-nya itu kenanya di 200. Jadi titik terendah dari kolom MC ini adalah, kalau kalian perhatikan titik terendahnya adalah 200. Jadi angka yang harus kalian ingat itu angka awal, angka akhir, dan angka terendahnya. Maksudnya saat mencapai titik terendah gitu. Jadi gambarnya itu kayak gini, dari 300 turun di 200, terus naik lagi ke 1500. Karena itu bentuk dari MC itu melengkung ke atas. Nah, kenapa? Ya karena sifat angkanya juga melengkung dari 300 ke 200 langsung ke 1500 gitu. Cuman ini tidak digambar karena baru nyampe 1000 kayak tadi, artinya offset kayak gitu. Itu yang MC. Yang berikutnya yang ATC atau average total cost. Kita lihat yang average total cost. Yang ini ada di 760, ada di 850, dan tengah-tengahnya itu ada di 400. Berarti kita gambarnya dimulai dari 850 dulu yang atas ya. Jadi 850 turun ke 400. Nah, ini 400 kena sama garis MC ya, turun di 400, naik lagi sampai di 860. Tuh, ini ada di 860. Ke sini ya. Bisa pakai penggaris agar lebih lurus gitu. Kalau ibu kan nggak lurus ya, nggak lurus. Gitu. Kalau kalian gambarnya bisa lebih lurus ya. Ini ATC-nya ada di 800, di 800 atau 700? Oh, di 700, ada di 760 ATC-nya. Nah, yang berikutnya ada AVC atau average variable cost. Nah, untuk average variable cost kita lihat angkanya ada di 705, ada di 300, dan juga ada di titik terendahnya itu ada di 250 ya. Titik terendahnya ada di 250, ini bukan 310 ini salah. Nah, berarti kita menggambarnya itu seperti ini. Di 300 kita cari titik 250-nya. Ini dihapusnya karena tadi salah gambarnya, mohon maaf ya. Untuk AVC itu berarti di sini di 300, terus ke 250, di 250 ini berarti ada di bawah. Ini di 250. Nah, gitu. Nah, 250 berarti ada di titik ini ya. Di titik ini. Nah, agar kena itu. Berarti kita gambarnya kayak gini. Langsung ke atas, gitu. Ini tandain 250. Jadi ada di 300, ada di 250, dan ada di 705. Nah, ini di kejauhan 705 oleh dulu.
ini 760. Saya juga SC nya tadi 1500. Nah kayak gitu ya dalam membuat kurva. Mohon maaf jika ibu tidak lurus karena tidak pakai penggaris gitu. Segitu aja. Kalau misalkan kalian masih bingung dengan materinya, karena ibu yakin ini tidak langsung dipahami ya. Kalau kalian ingin bisa, salah satu caranya adalah mengulang-ulang video ini, atau kalian membaca buku dari sumber lain gitu. Atau bisa langsung nanya ke ibu di Classroom, di postingan komentar Classroom, jangan di YouTube ya, karena ibu lebih sering buka Classroom dibanding YouTube. Nanti insya Allah akan ibu balas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Silahkan di like dan subscribe agar kalian lebih mudah mencari video ibu gitu, gak ketukar sama video sejenis yang lain, karena takutnya penjelasannya beda gitu, atau penyampaiannya beda gitu ya. Nah segitu aja, terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.